pada seseorang sambil makan. Bisa gambarkan nggak? Gaya makannya kayak apa? Kayak pura-pura nggak pernah sakit hati aja. Saya tanya. Ayo, kalau ada orang sakit hati, lagi sakit hati, terus sedang makan, kira-kira gaya makannya bisa bayangkan nggak? Udahlah, nggak usah malu, kita semua pernah sakit hati masalahnya. Ayo, kira-kira gimana gaya makannya? Gimana? Apa? Tidak? Enggak perlu, enggak berselera, nikmat kok. Ayo, gimana? Cemberut. Kurang tepat. Ya, itu dia. Jadi gini, sambil makan gitu. Pernah gitu enggak? Ayo jujur. Terus gerget-gerget itu pernah? Makan dia bisa ada selera untuk makan karena memang makanannya enak. Tapi ketika sakit hati itu muncul, dia bisa gerget-gerget sambil makan. Kalau perlu sendoknya digigit sekali, gitu. Karena gergetan itu tadi. Bentar, maaf, tidak semua orang mandi itu mandi. Betul tidak? Bisa ngapa-ngapain di situ. Ayo jujur, nanti tiap hari kita mandi bukan? Berapa banyak kita mandi yang pakai shower sama mancur, terus kita melamun. Akhirnya keluar terus kita lagi mikir apa nggak tahu. Ayo, jujur, duduk sekian menit di WC. Nggak usah kemarin, tadi pagi aja. Ayo mikir apa yuk? Loh, betul tidak saudara? Tidak semua orang berak itu berak. Bisa banyak hal yang kita buat sambil sesuatu yang kita buat. Nah, maka itu kita harus jujur. Menjadi Kristen itu memuliakan nama Bapa kita. Itu nggak cuma waktu di gereja. Ingat contoh pendeta yang marah-marah ini. Kok pas kebetulan kasir itu jemaat di mana dia khotbah. Ayo, dia mau ngomong apa? Berarti dia munafik dong. Baru kemarin minggu ini Senin. Berapa kali Kristen kita gagal di situ. Saudara, lalu apa yang harus kita buat? Kenapa bisa begitu? Saudara, saya itu betul-betul bersyukur Roh Kudus membawa kepada saya, membuat mengerti firman dengan cara begitu, saudara. Mari kita cari penyebabnya. Mengapa kita yang sudah sekian lama jadi Kristen tidak bisa memuliakan Bapa? Karena kita menjadi Kristen hanya kalau sedang kebaktian. Betul tidak? Kalau kita menjadi Kristen hanya ketika sedang kebaktian, maka di luar jam kebaktian kita nggak pernah mikir Bapa di surga. Nggak ada urusan. Mengerikan sekali. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kristen kita tidak 24 jam penuh dalam sehari. Kenapa? Saudara, ketika Roh Kudus mengajar saya ini, saya kaget. Semua itu dimulai dari rumah. Bukan di gereja. Semua dimulai dari rumah. Saya tanya dulu kepada saudara. Jadi kalau kita Kristen, tapi nggak bisa memuliakan nama Bapa di surga, lalu ingat kata-kata tadi, kalau ada orang ngomong kita, katanya Kristen, maka mereka nuduh kita sebagai orang munafik. Loh, katanya Kristen, itu artinya kita ini munafik. Katanya Kristen, kok begitu? Lah, koknya ini loh apa? Kenapa kamu tidak melakukan apa yang papamu katakan? Kenapa kamu gak memuliakan dia? Kenapa? Karena Kristen kita hanya kalau lagi kebaktian. Maka itu saya sering berkata kepada semua rekan-rekan pelayan Tuhan, baik itu guru sekolah minggu, semua khususnya pemusik, pemuji Tuhan, singer yang suka tampil di depan. Ingat saudara, mimbar ini persis sebagai panggung sandiwara. Maka itu Papa kita tidak pernah menilai kita waktu kita aktif melayani. Yang dia nilai itu waktu kita tidak melayani, bagaimana kelakuan kita. Betul tidak? Maka itu jangan fokus hanya kepada mimbar ini. Jangan. Ini bisa jadi panggung sandiwara. Kita bisa pura-pura. Yang penting bagaimana hidup sehari-hari kita. Nah, kembali kemunafikan terjadi. Nah, saya belajar dari Roh Kudus. Dari mana kita belajar munafik? Ingat, saya tanya dulu kepada saudara. Menurut saudara, Tuhan Yesus lebih senang kumpul dengan orang munafik atau orang berdosa? Nah, aneh.
Alkitab menulis jelas, dia lebih senang kumpul orang berdosa daripada orang munafik. Mengapa Papa kita nggak suka pada kemunafikan? Jawabannya gampang. Dia maha tahu kita bohongin dia. Kan kurang ajar, betul. Lalu kita bohongin dia dengan pelayanan kita. Wah, itu lebih jahat lagi. Nah, pernahkah saudara sadar di mana kita belajar jadi munafik? Padahal nggak ada sekolah munafik di dunia ini. Kalau ada, nggak ada yang pernah masuk sekolah situ. Ada fakultas jurusan munafik? Nggak ada. Ayo, pernah saudara sadar di mana kita belajar munafik? Ayo, di mana? Di rumah, betul. Siapa gurunya? No, penting dong tanya. Kalau saudara jawab belajar munafik di rumah, harus tahu gurunya siapa. Ada. Siapa? Nah, papa mama itu guru munafik terhebat. Dengar baik-baik, saudara. Saya kaget waktu Roh Kudus tunjukkan ini. Anak-anak dari kecil sudah belajar munafik dari guru munafik yang namanya papa mama. Pasti saudara bingung, kok bisa? Kalau saya buka saudara kan, oh iya, nah itu dia. Anak-anak itu makhluk yang paling jujur. Jawab ya atau tidak? Masih ingat waktu anak-anak kita masih kecil? Kalau saya tanya waktu kita kecil kita sering lupa. Tapi lihat anak-anak. Pernah lihat gayanya anak kecil kalau lagi bohong? Loh, pernah nggak? Kelihatan nggak kalau dia lagi bohong? Kelihatan. Loh, yang nggak tahu itu pasti nggak pernah punya anak. Anak kecil lagi bohong itu kelihatan betul. Mereka itu nggak bisa menyembunyikan karena mereka masih polos. Nah, setelah gede-gede kayak kita gini ini yang kurang ajar, bohong aja bisa nggak ketahuan orang. Kalau anak kecil nggak bisa bohong, jawab ya nggak orang tua. Lucu bukan gaya mereka? Bohong, tapi mimik wajahnya memberitahu mamanya, ini bohong, ini anak. Anak kecil itu seperti itu. Nah, karena anak kecil itu tidak pernah tahu kemunafikan. Tapi ketika mereka lihat kelakuan, cara ngomong apa saja antara papa mamanya di rumah dan di luar rumah, lebih-lebih kalau di gereja, beda. Ngerti maksud saya? Di situ anak-anak makin besar. Oh, begini cara hidup. Contoh, di rumah, waduh, kalau ngomong kencengnya dua orang ini, kalau maki, kalau misu-misu, wah sudahlah pinternya. Begitu ke gereja, langsung ada setelannya cetek, kayak malaikat. Itu anak-anak lihat kelakuan orang tua kayak begitu. Jawab iya atau tidak? Di rumah kalau dengan pembantu ini papa mama ini. Maka itu saudara, kalau saya nginep di rumah orang, saya langsung akan urus pembantunya. Penting sekali. Anak-anak melihat bagaimana perlakuan papa mamanya kalau dengan pembantu di rumah. Tapi di luar rumah berubah. Bisa kelihatan manis, kelihatan lembut. Jadi ingat lagi sekali, siapa guru munafik yang paling hebat di dunia terhadap anak-anak itu? Gak usah ragu-ragu, ngomong siapa? Kita, papa mama. Saudara, ketika anak itu sadar bahwa papa mamanya beda hidupnya di rumah dan di luar rumah dan di gereja, maka sejak saat itu, dengarkan orang tua, ini yang paling fatal. Maka anak-anak tidak akan pernah bisa respect lagi kepada bapak mama. Tidak akan bisa respect. Kemunafikan itu menghancurkan wibawa. Lihat Indonesia. Kenapa negara ini beda dengan Singapura? Karena pemerintah kita sangat pintar bersandiwara. Buktinya, siapapun yang lagi pidato, pejabat apa saja, nggak ada yang mau dengerin. Karena tahu pidatonya cuma dibuat-buat. Apalagi kita semua tahu, semua pejabat itu pidato dibuatkan orang lain, ada timnya yang buat kok. Dia cuma tinggal baca. Maka itu bangsa ini jadi kacau seperti ini. Terus terang, tanya kepada orang Malaysia, tanya pada orang Filipina, tanya pada orang Singapura.
Mereka itu bangga jadi warga negara itu. Tapi kita